Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Surya Saputra, NIM 19504244002, kelas C 2019, Pendidikan Teknik Otomotif, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam video ini, saya akan menjabarkan salah satu tokoh pendidikan di Indonesia, yaitu Muhammad Syafi'i. Tokoh pendidikan di Indonesia. Muhammad Syafi'i adalah seorang tokoh pendidikan Indonesia. Ia merupakan pendiri INS Kayu Tanam, sebuah lembaga pendidikan menengah swasta yang bercorak khusus di Kayu Tanam, Padang Pariaman, yang banyak melahirkan tokoh masyarakat di kemudian hari. Berikut ini adalah biografi Muhammad Syafi'i. Nama: Muhammad Syafi'i. Tempat tanggal lahir: Ketapang, tahun 1893. Muhammad Syafi'i wafat di Jakarta 5 Maret 1969. Muhammad Syafi'i diangkat anak oleh pasangan Marasutan dan Indung Khotijah. Karya: Muhammad Syafi'i membuat buku yang berjudul Di Kampung serta buku dasar-dasar pendidikan. Buku tersebut mencantumkan pemikiran-pemikiran hebatnya tentang pendidikan. Perjalanan Muhammad Syafi'i. Tahun 1908 sampai 1914, beliau sekolah di Raja Bukit Tinggi. Dan pada tahun 1914, beliau melanjutkan sekolah melukis di Batavia. Pada tahun 1916, beliau menempuh ujian untuk menjadi guru gambar dan lulus ujian dengan nilai baik. Setelah itu, beliau melanjutkan ke institut atau universitas di Belanda. Setelah itu, mengajar di sekolah rendah di Monaco, Rotterdam. Pada tahun 1926, beliau mendirikan sebuah sekolah yang bernama INS. Tanggal 2 Maret 1945 sampai 2 Oktober 1946, beliau menjadi seorang Menteri Pengajar Republik Indonesia yang ketiga. Dan pada tahun 1968, beliau mendapat penghargaan Dr. Honoris Causa dari IKIP Padang. Berikutnya, kontribusi Muhammad Syafi'i dalam pendidikan Indonesia. Yang pertama, mendirikan sebuah sekolah yang diberi nama Indonesia's Netherlands School atau biasa disebut INS pada tanggal 31 Oktober 1926 di Kayu Tanam, sekitar 60 km di sebelah utara kota Padang. Beliau menolak subsidi untuk sekolahnya. Beliau membiayai sekolah itu dengan menerbitkan buku-buku kependidikan yang ditulisnya dan sumbangan, serta bergotong royong murid-murid mendirikan sebuah bangsal yang sederhana di tengah-tengah kebun kopi. Bangsal tersebut dijadikan 4 kelas, di mana saat itu murid sudah bertambah menjadi 200 orang. Pada masa Jepang, singkatan INS berubah menjadi Indonesia Nippon School, dan setelah proklamasi disesuaikan dengan Indonesia Nation School atau INS. Yang kedua, menerapkan sistem pendidikan yang mengutamakan proses. Karena dengan belajar berproses akan mengetahui bagaimana yang salah dan tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah. Yang ketiga, Muhammad Syafi'i ingin menghilangkan pendidikan verbalisme. Karena pendidikan verbalisme hanya akan membuat pola pikir masyarakat menjadi sempit. Berikutnya, kata-kata mutiara Muhammad Syafi'i. Yang pertama, belajar, bekerja, dan berbuat. Maksud dari kata-kata tersebut adalah
Apabila murid hanya mendengarkan saja, ilmu pengetahuan yang diajarkan guru melalui kata-kata yang kadang-kadang tidak dimengerti tidak akan berguna bagi murid karena mereka hanya tahu dan tidak akan pandai mempergunakan pengetahuan tersebut dalam kehidupan atau untuk memperbaiki tingkat kehidupan kelak di kemudian hari. Yang kedua, cari sendiri dan kerja sendiri. Maksud dari kata-kata tersebut adalah setiap individu siswa harus mempunyai kemampuan belajar mandiri. Yang ketiga, jangan meminta buah mangga ke pohon rambutan, tetapi jadikanlah setiap pohon menghasilkan buah yang manis. Maksud dari kata-kata tersebut, jangan meminta apa yang tidak dimiliki seorang anak, tetapi mintalah apa yang memang dimiliki anak tersebut. Bagaimana menjadi setiap bakat dan kecenderungan masing-masing anak berbuah manis atau berkembang dan bermanfaat bagi bangsa di kemudian hari. Yang keempat, apa yang saya dengar, saya lupa. Apa yang saya lihat, saya ingat. Dan yang saya perbuat, saya tahu. Selanjutnya, teori dan konsep pendidikan Muhammad Syafi'i. 3H yaitu head, heart, dan hand. Implikasi terhadap pendidikan adalah 1. Mendidik anak-anak agar mampu berpikir secara rasional. 2. Mendidik anak-anak agar mampu bekerja secara teratur dan bersungguh-sungguh. 3. Mendidik anak-anak agar menjadi manusia yang berwatak baik. Yang keempat, menanamkan rasa cinta tanah air. Yang kelima, mendidik anak-anak agar mandiri tanpa tergantung pada orang lain. Metode pekerjaan tangan. Berdasarkan pemikiran di atas, ia menghendaki guru mengaktifkan pengajaran. Maksudnya, membuat murid menjadi aktif dalam proses pembelajaran. Sekiranya demikian yang saya dapat jabarkan. Bila mana ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.